Supaya terang, anak cucu tidak kehilangan sejarah, mohon izin untuk membukanya. Nah, ini nisan beliau, Syekh Maulana Yusuf Al-Baghdadi. Tapi setelah saya ulik, pernyataan dari Kiai itu ternyata sudah dimuat dalam salah satu situs berita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa, salam sejahtera untuk Anda semua. Salam persaudaraan dari kami Aras 9 Channel. Apa kabar saudara-saudaraku? Kembali saya menyapa Anda di suasana temaram, di balik rembulan menyapa kita semua yang berada di balik dedaunan. Di suasana temaram ini, saudara-saudaraku, saya akan mengulas sesuatu yang temaram juga berkaitan dengan sejarah. Sebagaimana sahabat kami Zain Imanadi berada di Bali, dia mengulik adanya makam yang menjadi bagian dari Wali Pitu sebagaimana yang telah kami ulas sebelumnya ya. Untuk edisi kali ini khusus akan mengulas makam yang disebut sebagai Maulana Al-Baghdadi Al-Maghribi. Ada yang nulis Al-Baghdadi, ada yang nulis Al-Baghdadi. Mungkin yang dimaksud adalah Al-Baghdadi. Tapi menjadi aneh ketika Al-Maghribi. Apakah Baghdad, Irak itu bagian dari Maghrib? Coba lihat peta dunia. Umum kalau di Indonesia ini disebut Maghrib itu adalah daerah-daerah Maroko ya. Saudara-saudaraku, kita simak dulu perjalanan sahabat kami Zain Imanadi di makam Al-Baghdadi itu, yang disebut juga makam kembar ya, makam keramat kembar, karena di sana ada dua makam, makam Habib Ali Zainal ya dan makam Al-Baghdadi ini. Kita simak sekilas. Ini yang aslinya ini ya Pak ya. Ini aslinya, jadi tidak disemen batu batanya, kemudian ada ini nisannya, nisan aslinya ini itu. Nah, yang sekarang ada di dalam batu aslinya. Coba, oh batu putih ya Pak ya. Assalamualaikum. Ini batu ini batu utuh dipahat. Mohon izin untuk membuka, untuk memperkenalkan kepada anak cucu supaya tidak kehilangan sejarahnya. Jadi supaya terang, anak cucu tidak kehilangan sejarah, mohon izin untuk membukanya. Nah, ini nisan beliau, Syekh Maulana Yusuf Al-Baghdadi Al-Maghribi, Karangsokong, Subagan, Karangasem, Bali. Ini makam aslinya. Jadi menurut cerita Bapak sinten Pak? Saya Bapak Najib. Bapak Najib, ini beliau yang kebetulan mendapatkan amanah untuk menjaga di sini, bahwa dulu ini batu batanya tidak disemen, tidak dibangun sedemikian rupa, tapi karena letusan Gunung Agung dulu berguguran, kemudian dibangun kembali sekira tahun 80-an nggih Pak. Tahun berapa Pak dibangun kembali ini Pak? Sekitar tahun 85-an lah. Tahun 85, kemudian dirapikan seperti halnya bangunan-bangunan Bali. Dan ini makam asli beliau. Jadi dari batu putih kalau ini ya. Cuman ini sudah dilapisi semen. Jadi batu putihnya itu dilapisi dengan semen. Ini supaya lebih kuat mungkin ya maksudnya. Itu. Nah, ini semoga bisa menjadi petunjuk untuk semua saudara-saudara yang mau berziarah ke sini. Kembali kepada bahasan awal, yakni tentang kontroversi makam tersebut, yang pada edisi yang lalu kami tidak menyebut nama seorang kiai yang mempersoalkan
adanya makam wali pitu. Di antara yang menjadi sorotan adalah makam dari Al-Baghdadi atau Al-Baghdadi Al-Maghribi tersebut. Tetapi setelah saya ulik, pernyataan dari kiai itu ternyata sudah dimuat dalam salah satu situs berita online, yakni di islami.co. Saudara-saudaraku sekalian, sebelum saya mengulas tentang kontroversinya, saya akan bacakan dulu bagaimana penemuan dari makam Al-Baghdadi itu atau Maulana Yusuf Al-Baghdadi Al-Maghribi dari situsnya Al-Jamali. Jamali adalah nama manakib yang diketuai oleh Habib Thayyib Zain Asghaf sebagaimana yang telah kami ungkap. Singkatan dari Jamali ini Jawa, Madura, Bali. Dalam situs blognya diinformasikan penemuan makam wali pitu keempat dan kelima. Jadi sekaligus ini ditemukan makam wali yang keempat dan kelima. Pada awal tahun 1995 Masehi ada petunjuk yang mengisyaratkan supaya berusaha mencari makam wali, makam para mubaligh di Bali. Kali ini petunjuk itu mengisyaratkan untuk menelusuri makam wali yang ada di daerah Karangasem dan mencari seorang yang lumpuh, tetapi lumpuh bukan karena sakit, melainkan karena tuanya. Dia satu-satunya orang yang mengetahui lokasi makam tersebut. Sebagaimana kebiasaan setelah manakiban, mereka bermusyawarah untuk menindaklanjuti petunjuk yang diperoleh. Dan keesokan harinya mereka berangkat menuju Karangasem dan bertanya kepada orang-orang yang sekiranya mengetahui keberadaan orang lumpuh di Karangasem, namun tak seorang pun mengetahuinya. Pada bulan-bulan berikutnya, bapak pengasuh, mungkin yang dimaksud ini adalah Habib Thayyib Zain itu ya, Asghaf, dan para jemaah masih terus berusaha untuk mewujudkan petunjuk yang didapat. Namun kegagalan yang terjadi sehingga hampir menumbuhkan rasa putus asa dan seterusnya. Kemudian pada hari Jumat, bapak pengasuh kembali ke daerah Karangasem dan sholat Jumat di Masjid Subagaan. Setelah sholat, beliau berbincang-bincang dengan para jemaah di halaman masjid. Tentunya membahas keberadaan orang lumpuh di daerah Karangasem. Namun jemaah Masjid Subagaan menjelaskan bahwa sebenarnya di Karangasem tidak ada orang yang lumpuh. Tiba-tiba dalam perbincangan tersebut, ada seorang bernama Bapak Ufron bertanya tentang maksud dan tujuan mencari orang lumpuh tersebut. Maka bapak pengasuh menjawab bahwa latar belakang mencari orang lumpuh tersebut adalah untuk mencari makam waliullah di Bali. Kemudian Bapak Ufron menambah bahwa memang keberadaan orang lumpuh di Karangasem memang tidak ada, namun ada sebuah makam orang Arab yang masih keturunan dari Rasulullah. Jika bapak pengasuh berminat berziarah ke makam tersebut, maka Bapak Ufron bersedia mengantarkannya. Akhirnya mereka berangkat menuju makam tersebut dan ternyata makam tersebut adalah makam Habib Ali bin Zainal Abidin Al-Idrus yang wafat pada tanggal 9 Ramadan 1493 Hijriah atau tanggal 19 Juni 1982 Masehi. Keterangan ini diperoleh dari Habib Muhdor. Beliau adalah putra Habib Al-Idrus sekaligus juru kunci makam ayahnya. Sesudah membaca doa dan tahlil, bapak pengasuh melihat di samping makam Habib Ali ada sebuah makam yang di atasnya tersusun batu merah dengan rapi tetapi sudah sangat tua. Bapak pengasuh menanyakan keberadaan makam tersebut kepada Habib Muhdor. Namun bapak Habib Muhdor, Bapak Ufron ataupun masyarakat di sekitarnya tidak mengetahui keberadaan makam tersebut. Bahkan siapa namanya tak ada seorang pun yang tahu. 6 bulan berselang sejak ditemukannya makam Habib Ali Al-Idrus dan makam tua di sampingnya telah diadakan penyelidikan dan penelitian secara serta usaha lahir dan batin untuk mengetahui segala sesuatunya mengenai makam tua tersebut. Bapak pengasuh berusaha bermusyawarah dengan para ulama di Jawa dan di Bali hingga tabir misteri itu sedikit demi sedikit terungkap, yakni diketahui bahwa makam tua tersebut adalah makam Syekh Maulana Yusuf Al-Baghdadi yang berasal dari Baghdad, Irak. Nama tersebut dibenarkan dengan adanya petunjuk yang diterima, tetapi hal ini menimbulkan pertanyaan baru karena namanya sama dengan Maulana Yusuf yang ada di Bukit Bedugul. Seketika itu terdengar suara sayup yang menyebutkan Syekh Maulana Yusuf yang ada di Karangasem yang betul dan di Bedugul bernama Habib Umar bin Maulana Yusuf Al-Maghribi dan seterusnya. Nanti situsnya akan kami taruh di kolom deskripsi.
Jadi demikianlah ulasan yang ada di blog milik Al-Jemali sendiri mengenai penemuan dua makam yang disebut makam keramat kembar tersebut. Lantas berkaitan dengan kontroversinya, saya akan bacakan dari situs berita islami.co pada anak judul Wali di Bali. Bagi umat Islam lokal yang tinggal di perkampungan Muslim di Bali, mereka mengaku mulanya tidak mengenal istilah wali pitu di sana. Menurut mereka justru istilah tersebut datang dari para pelaku wisata religi yang datang dari luar wilayah Bali. Kiai Fakhrur Rahim, salah satu tokoh agama, ini yang saya maksud tadi ya. Kiai Fakhrur Rahim, salah satu tokoh agama Islam di kampung Muslim sekaligus pengasuh pondok pesantren Nurul Ikhlas di Jembrana, Bali, sepakat dengan opini tersebut. Ia menyaksikan keabsahan wali pitu. Katanya, saat mengunjungi makam-makam tersebut ditemukan ketidakcocokan cerita antara juru kunci makam dengan warga sekitar tentang ketokohan wali yang diziarahi. Salah satunya adalah makam wali Syekh Maulana Yusuf Al-Baghdadi Al-Maghribi di Karangasem. Dalam pemaparan warga setempat, Maulana Yusuf Al-Baghdadi Al-Maghribi adalah orang keturunan Arab yang masuk dalam kategori Sahibul Ghanam, orang kaya raya, yang profesi utamanya adalah tukang jagal kambing, dan semasa hidupnya tidak dalam kurung terlalu dianggap masyarakat sebagai sosok istimewa. Menurut Kiai Fakhrur Rahim, harus ditemukan kesesuaian narasi antara cerita ketokohan sosok yang dianggap wali dengan masyarakat yang hidup di wilayah pemakamannya, apalagi ketika makam ini ada di tengah kampung Muslim. Baginya muskil masyarakat setempat tidak mengetahui cerita sejarah tokoh istimewa yang ada di wilayahnya sendiri. Agaknya keberadaan situs makam wali pitu di Bali memang perlu dipertanyakan akurasinya. Menilik bagaimana Habib Thayyib Zain Arifin Assegaf menuliskan sejarah wali pitu berdasarkan referensi pengalaman spiritual tentu membutuhkan verifikasi sejarah lanjutan. Nah, saudara-saudaraku, dari apa yang kami sampaikan hanya menghimpun data ya. Kami hanya menghimpun data. Dan kami juga tidak menolak barangkali ada dari antara keluarga besar beliau atau dari tokoh-tokoh yang terlibat dalam pembuatan makam wali pitu itu, monggo berikan masukan di kolom komentar. Di sini kami hanya menginformasikan sesuatu yang baik barangkali untuk dicermati, dikritisi, dan diluruskan. Karena ini menyangkut sejarah bangsa kita, terutama sejarah sebaran Islam di Pulau Dewata, Bali. Sekali lagi mohon masukannya, kami tidak merendahkan, kami tidak menghakimi. Berikan masukan yang konstruktif. Mohon maaf jika ada kekeliruan. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita nikmati malam dengan suasana temaram, rembulan tersenyum untuk Nusantara Raya.